Suatu hari di 7 gunung suci. Hei semuanya, apakah aku benar-benar harus turun gunung? Ya, bukankah menyenangkan tinggal di pegunungan agar bisa menjaga diri sampai akhir hayat? Dia adalah seorang pria yang disuruh masternya turun gunung saat ini. Dia pun bertanya lagi, "Hei, kenapa tidak ada yang menjawab? Kalau begitu, benar-benar aku akan pergi. Jangan terlalu merindukan diriku." Terlihat di dalam perguruan itu banyak sekali murid-murid yang melihatnya pergi. Ada ahli bela diri, ada juga ahli Tao. Mereka berkata, "Xiao Ming'er telah benar-benar pergi. Janganlah khawatir, dia sudah jauh lebih baik daripada aku." Bahkan diperlihatkan juga ada para master, yaitu ahli triagram dan juga alkemis terkemuka. Mereka berdua berkata, "Anak itu sudah cukup pintar sejak dia masih kecil. Sudah waktunya bagi orang-orang di luar untuk melihat kekuatan seni bela diri Tiongkok kita." Ketujuh gadis itu semuanya sudah menyapa dan mereka akan mengikuti rencananya. Terlihat Xiao Ming'er pergi dari perguruannya karena terusir dan disuruh tugaskan untuk turun gunung. Mereka semua berpikir bahwa Xiao Ming'er ini jangan sampai mengikuti jalan yang salah seperti mereka. Xiao Ming'er menyadari bahwa master dan teman-temannya sekarang sedang melihatnya. Sepertinya para master peduli pada aku ya. Tetapi ketika ia menoleh, master-master di sana malah bersembunyi di balik pintu dan membuat Xiao Ming'er terkejut. Umur kalian hampir 100 tahun. Kenapa kalian masih pemalu? Xiao Ming'er juga bersujud terakhir kalinya. "Ketujuh master, ajaran kalian tak akan pernah kulupakan. Aku, Xiao Ming'er, akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan harapan kalian." Terlihat Xiao Ming'er sudah sampai di stasiun. Ia juga berpikir, tiket ke Jiziao yang diberikan oleh para master lumayan. Ternyata dilengkapi dengan tempat tidur yang empuk. Ternyata dapat tiket VIP. Ketika Xiao Ming'er melihat ada satu wanita di sampingnya, wanita itu malah berteriak, "Apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat yang sebesar ini?" Xiao Ming'er pun kesal. Xiao Ming'er mengatakan, "Ya memang besar sih punyamu, tapi stagnasi suasana hati jangka panjangmu menyebabkan penyumbatan meridian internal dan seringnya rasa sakit yang membesar. Jika kau tidak mengobatinya sejak dini, kau mungkin terserang penyakit." Wanita itu bertanya-tanya, kenapa orang ini bisa mengetahui penyakitnya? Ya, belum lama ini dia check up ke rumah sakit dan penyakitnya baru ketahuan. Seketika kereta melaju dengan sangat cepatnya. Xiao Ming'er mendatangi ruangan VIP miliknya. Wow, mewah sekali. Jauh lebih baik daripada tinggal di pegunungan. 7 master biasanya sangat pelit, tapi kali ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk aku turun gunung. Terlihat flashback, ada Saint Medis, yaitu Master Senzu. Ia juga mengatakan, "Kali ini saat kau turun gunung, selain mempromosikan seni bela diri Tiongkok kita, kau juga perlu bertemu dengan 7 kakak perempuanmu ya. Saat kau masih muda, mereka masing-masing mendapatkan kemampuan seorang master dan kemudian mereka dikirim ke keluarga sekuler. Sekarang mereka sudah cukup banyak hal dan bisa memberikanmu bantuan di sana. Dan ini adalah tanda pengakuan untuk kakak perempuanmu yang ketujuh. Dia berada di Jiangzhou, paling dekat dari sini. Temukanlah dia dahulu." Xiao Ming'er pun bertanya, "Aku tidak akan turun gunung. Aku ingin tinggal di sini. Kenapa aku harus turun gunung?" Tetapi masternya telah mendapatkan buku privasi Xiao Ming'er beberapa hari yang lalu di bawah ranjangnya. Xiao Ming'er yang ketakutan, ia pun segera mengambil buku itu. Itu adalah barang privasi, tetapi tidak bisa diambilnya. Masternya berkata bahwa wanita di luar sana lebih cantik ketimbang wanita di dalam buku ini. Segeralah pergi ke sana. Xiao Ming'er berpikir yang tidak-tidak, yang menyebabkan ia akhirnya mau turun gunung. Ya, dia ingin melihat wanita cantik di luar sana dan menemui ketujuh kakak seniornya, yaitu perempuan semua. Lalu kita diperlihatkan Xiao Ming'er telah di ruangan VIP. Ia pun berpikir, "Aduh, kukira ternyata lelucon, tetapi ternyata sekarang jadi kenyataan. Aku pergi turun gunung. Ngomong-ngomong turun gunung membutuhkan uang. Aku penasaran berapa banyak uang yang sudah disiapkan oleh master untukku." Ya, flashback diperlihatkan lagi. Sebelum ia berangkat, master telah memberikan surat yang dimana dalamnya itu ada uang yang sangat banyak. Ya, Xiao Ming'er melihat berapa isinya. Ternyata ketika dibuka, isinya 500 yuan. Padahal sebulan di pegunungan biayanya tidak sampai 20 yuan. Ya, sekarang Xiao Ming'er bisa hidup bertahun-tahun lamanya. Lalu ada seorang yang berkata dari luar pintu, "Ayo masuk sekarang." Ternyata itulah seorang perempuan. Perempuan itu berkata,
bahwa dia akan sekamar dengan Xiao Ming-er. Pada pandangan yang pertama, Xiao Ming-er langsung jatuh hati ke wanita itu. Wanita itu sangatlah cantik, wanita di luar gunung. Apakah aku akan menghabiskan waktunya bersama dengannya? Tetapi wanita itu membawa kakek-kakek. Ternyata ia datang dengan kakeknya, dan ruangannya sama dengan Xiao Ming-er. Xiao Ming-er pun lemas melihat kakek-kakek. Kakek-kakek itu menyapa, "Halo anak muda." Tetapi Xiao Ming-er berpikir bahwa suara laki-laki tua ini serak, terengah-engah sambil bergumam. Ada yang tidak beres di dadanya. Xiao Ming-er bertanya pada kakek tua, "Pak tua, apa jantungmu merasa sedikit tidak enak dalam beberapa tahun terakhir?" Tetapi cucunya marah, yaitu si perempuan ini. "Kakekku dalam keadaan sehat. Kalau kau berbicara omong kosong lagi, aku sangatlah marah." Kakek itu melihat Xiao Ming-er dan berpikir, apa dia penjilat lain yang sudah menyelidiki identitasku ya? Konyol sekali anak muda ini. Xiao Ming-er tidak mau ambil pusing. Ia tidur saja di kasurnya. Suara manusia tidak hanya dihasilkan oleh mulut, namun juga oleh rongga dada. Di rongga dada lelaki tua itu jelas terlihat kekurangan ki bercampur dengan aksen suara yang aneh. Jika tidak ada yang lain, jantungnya pastinya kekurangan dan masih bersifat genetik. Ketika Xiao Ming-er rebahan, wanita ingin mengecek dan membersihkan kasur di atas. "Ya, kakek, aku akan membersihkan tempat tidur di atas yang dulu ya." Xiao Ming-er juga menyadari bahwa wanita itu juga terkena penyakit. Tetapi semakin lama wanita itu naik, Xiao Ming-er bisa melihat sesuatu yang mulus di sana, membuat mukanya memerah. Tetapi kakeknya itu batuk-batuk, yang membuat cucu itu panik. Kakek ada apa? Kakek ingin minum air." Aku merasa sesak nafas," kata kakeknya. Dan ia hanya bisa menidurkan kakeknya di kasur. Ia pun berkata lagi, "Berbaringlah dahulu ya kakek, aku akan mencari bantuan." Ia panik juga melapor pada pelayan. "Kondektur, cepat panggil dokter ke sini." Kondektur itu langsung lari dan memanggil dokter untuk ke kabinnya. Setelah itu, wanita itu menenangkan kakeknya. Ya, Xiao Ming-er hanya bisa duduk dan berpikir, gejala ini bisa disembuhkan dengan cepat jika kita menggunakan keterampilan medis yang diajarkan oleh Great Masterku. Tapi para master juga mengatakan bahwa jika aku membantu orang lain sesuka hati, apalagi di kaki gunung, terkadang aku sendirilah yang menjadi susah. Kakek itu terus batuk-batuk. Xiao Ming-er pun berpikir lagi, master juga mengajarkanku sih kalau dokter adalah orang yang baik hati. Ketika Xiao Ming-er ingin menolongnya, tetapi dokter di kereta itu keburu datang. "Dokternya ada di sini. Bagaimana kondisi pasien saat ini?" kata dokter itu. Si perempuan menjawab bahwa kakeknya menderita penyakit jantung bawaan dan baru saja mengalami serangan jantung mendadak. Namun dokter di sana malah melihat ke sekeliling ruangan dan tidak menemukan alat apapun di sini. Cucu dari si kakek bertanya-tanya, kenapa tidak bisa memeriksa kakekku? Tapi si dokter malah marah. "Tanpa pemeriksaan bagaimana bisa aku yakin dengan kondisinya dan mengobatinya? Aku tidak akan mengeluarkan surat keterangan kesehatan tanpa pemeriksaan. Aku adalah wakil direktur rumah sakit distrik Jiangzhou, bukan tipe dokter yang bertelanjang kaki tidak peduli prosedur." Yang membuat Xiao Ming-er kepikiran, ini apa-apaan, prosedur apanya? Jelas-jelas dia tidak mau menyelamatkan nyawa seseorang. Terlihat kondisi kakek semakin parah dan sakaratul maut. Xiao Ming-er hanya bisa melihatnya dan berpikir kalau dibiarkan terus nanti bisa meninggoy. Begitu pula cucu si kakek meminta tolong kepada dokter itu, selamatkanlah kakeknya. Namun dokter itu masa bodoh dan keluar ruangan. Ia pun juga berkata, tidak ada pemeriksaan, tidak ada cara untuk mengobatinya. Ketika dokter itu keluar, ada kondektur yang bertanya, "Dokter Jiang, apa kamu tahu siapa kedua orang itu?" Pasiennya adalah Pak Tuayu dan menginjak-injak dan membuat gemetar seluruh Jigzao. Tahu? Yang membuat dokter itu terkejut bukan main. "Apakah kau yakin?" "Ya, semua tiket dibeli dengan nama asli, jadi aku yakin. Apakah dokter Jiang bisa memanfaatkan peluang kali ini atau tidak tergantung padamu." Dokter Jiang malah masuk lagi ke ruangan itu. Ketika ia memasuki ruangan itu, ia pun berkata pada si Nona, "Nona, izinkan aku melakukan resusitasi jantung paru pada orang ini sekarang juga." Dan seketika dokter itu menolong si kakek. Tetapi cucunya pun heran kenapa sikapnya berubah. Dan Xiao Ming-er melihat bahwa pertolongan itu adalah yang salah. Xiao Ming-er pun tahu resusitasi kompresi jantung paru dalam pengobatan barat. Master pernah berkata
Tujuan utamanya adalah untuk membantu pasien akut yang tidak bisa bernafas dan menderita serangan jantung untuk bernapas normal kembali. Tapi sekarang orang tua itu jelas tidak mengidap penyakit ini, dan Xiao Ming-er memberhentikan dokter itu. Hentikan orang tua itu, dia tidak menderita serangan jantung, dia menderita gangguan fungsional, yang membuat dokter itu pun terkejut. Oh, sekarang Pak Tua ini sedang koma, kita harus mempertimbangkannya untuk membangunkannya dulu. Dan kamu, kau berasal dari mana? Beraninya kau mempertanyakan penilaianku? Xiao Ming-er menjawab bahwa dirinya adalah mahasiswa magang pengobatan Tiongkok. Dokter itu mengolok-ngoloknya. Apa pengobatan Tiongkok, mahasiswa magang? Hal semacam itulah yang menyesatkan mahasiswa sehingga hanya mengandalkan terapi kenyamanan psikologis. Dan kau masih magang. Mungkinkah menurutmu apa yang kau katakan akan lebih akurat daripada penilaianku selama 10 tahun? Yang membuat Xiao Ming-er juga kesal. Kalau kau bertindak gegabah sekarang, rongga dada Pak Tua itu tidak akan mampu menahan tekanan asam, dan tulangnya akan patah saat waktunya tiba, memasuki jantung dan paru-paru. Yang membuat dokter itu berpikir ada benarnya juga yang diperkatakan anak muda itu. Tetapi dokter itu juga berpikir, apakah penting menyelamatkan Pak Tua itu? Cukup memberitahu aja keluarga Yu, ini yang sudah kulakukan, mencoba yang terbaik. Dan ia juga berkata pada Nona Yu, "Hei Nona Yu, jangan panik ya, aku pasti akan menyelamatkan kakekmu." Tetapi dalam hatinya ia berkata, selama dia bangun lebih dulu, meski hidup kembali, keluarga Yu akan berterima kasih padaku. Nona Yu mengetahui bahwa si dokter itu telah tahu identitasnya, dan kenapa dia bisa tahu bahwa dirinya berasal dari keluarga Yu. Ternyata konduktor yang memberitahunya, dan ia berpikir sebaliknya. Adik laki-laki ini sama sekali tidak mengenal kakekku dan aku. Tapi begitu kami bertemu, dia bisa mengatakan yang sebenarnya tentang kondisi kakek. Ia meminta tolong pada Xiao Ming-er. Kau tadi mengetahui ya, kalau kau bisa menyelamatkan kakekku. Apa itu benar? Xiao Ming-er menjawab, ya, aku bisa mencoba yang terbaik. Tetapi ketika kakek itu bangun, dia tidak akan hidup lama, apalagi selama 3 hari. Yang membuat Nona Yu cemas. Apa maksudmu kakekku tidak bisa diselamatkan? Ya, tentu ada cara untuk menyelamatkannya. Pasien tersebut terlahir dengan fungsi jantung yang cacat. Kali ini usia telah lanjut. Selama titik akupuntur dirangsang dengan jarum agar darah mengalir normal kembali, seharusnya baik-baik saja. Setelah itu ditambah pengobatan tradisional Cina selama 3 bulan, dijamin tidak akan kambuh lagi. Para dokter dan kondektur di sana sangatlah terkejut. Apa kau bilang ingin mempercayai pembohongan pengobatan Tiongkok? Nona Yu ini wakil direktur rumah sakit tingkat distrik. Tapi Nona Yu mengatakan, wakil direktur mungkin mendapatkan identitas kami dari mulut kondektur. Karena itu sikapnya berbeda. Aku tidak bodoh. Kamu ingin memanfaatkan penyakit kakekku saja kan? Lalu Nona Yu pun memohon-mohon meminta tolong pada Xiao Ming-er. Tolong selamatkan kakekku ya.